Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sebab hari kedua Matsama kita akan mengikuti kegiatan yang sangat istimewa. Baik anak-anak, bagaimana? Apa kita bisa mulai? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buol, rekan-rekan Dewan Guru, Bapak Ibu Panitia Matsama. Jadi istimewa kepada siswa-siswi peserta didik baru yang saat ini mengikuti kegiatan Matsama atau lebih dikenal dengan masa ta'aruf siswa madrasah Nimbol tahun pelajaran 2020-2021 yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan hari kedua dari kegiatan Matsama. Biasa lebih dikenal orang atau secara umum dengan kata MOS atau masa orientasi siswa. Di madrasah namanya Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas suri teladan yang telah dicontohkan kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat menikmati indahnya berislam. Baik anak-anak semua yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Hari kedua kegiatan Matsama ini Pak Guru diberi bekal materi, yakni materi kesiswaan dan ruang lingkup. Sedikit Pak Guru perkenalkan diri dulu supaya kita lebih akrab. Nah, ini dia. Nama Pak Guru Suharno Akacon. Materi yang diberikan oleh panitia kesiswaan dan ruang lingkupnya. Insya Allah bila keadaan sudah normal, sudah zona hijau dan kita diberikan keleluasaan untuk dan diberikan kesempatan kembali untuk bertemu di lingkungan sekolah atau lingkungan madrasah, insya Allah kita akan bertemu bertatap langsung seperti biasa. Namun karena keadaan atau masa pandemi saat ini, maka kegiatan Matsama kita lakukan secara lain. Jangan lupa kepada seluruh orang tua ataupun siapa saja yang menonton, menyaksikan kegiatan ini, menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi. Anak-anak sekalian yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, kita sambung atau kita lanjut kegiatan. Nimbol melalui program kesiswaan. Kebetulan anak-anak saya sendiri yang mengelola program itu karena saya dipercayakan oleh kepala madrasah dan teman-teman mengelola bagian kesiswaan. Nah, di sini anak-anak saya akan memberikan atau menyampaikan gambaran bagaimana kegiatan kesiswaan di Nimbol, bagaimana kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya ataupun intrakurikulernya. Terbalik, kegiatan intrakurikuler ataupun kegiatan ekstrakurikulernya yang dilaksanakan selama ini di madrasah. Tentu orang tua dan anak-anakku sekalian semua bertanya, apa semua kegiatan ada di sana? Nah, saat ini Pak Guru akan berikan jawaban yang pada akhirnya kesimpulannya pasti
orang tua dan anak-anakku semua ini, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat ini, akan membuat kesimpulan, alhamdulillah saya bersyukur masuk di MIN 2 karena sekolahnya menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan jiwa dan raga. Nah, anak-anak, kita lanjut. Program kesiswaan MIN 2 dengan moto madrasah hebat bermartabat. Di MIN 2 sebagai kesiswaan yang disetujui oleh pimpinan dan didukung oleh seluruh teman-teman di MIN 2, kami melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam lingkup kesiswaan. Anak-anakku sekalian, saat kalian masuk di MIN di kelas 1, kalian, anak-anakku semua ini akan diberikan file atau dokumen tata krama peserta didik, atau lebih umum dikenal dengan tata tertib peserta didik. Tapi karena saat ini masa pandemi, masa kita masih sudah zona hijau, tapi belum diperkenankan untuk bertemu langsung di sekolah, maka tata krama ini akan diberikan pada saat anak-anakku masuk nanti di sekolah sekitar bulan Januari tahun 2021. Semester 2 berakhir. Nah, kita lanjut. Materi yang kedua tentang peserta didikan dan alumni. Nah, ini juga nanti akan Pak Guru berikan kepada anak-anak setelah masuk bagaimana alumni di BUOL, di MIN BUOL, juga peserta didiknya akan dilihat langsung di sini. Untuk alumni ada foto-fotonya. Sementara ini Bapak Ibu orang tua sementara ini kami mengembangkan buku untuk alumni dalam bentuk aplikasi usaha. Yang ketiga, materi kita adalah organisasi kesiswaan. Ini yang akan Pak Guru berikan, Pak Guru ceritakan kepada kamu seperti apa organisasi kesiswaan di MIN 2, seperti apa ruang lingkupnya, apalagi ruang lingkup, seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, di sini insya Allah akan diberikan, termasuk prestasi akademik, termasuk minat dan bakat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oke, anak-anak, semoga belum jenuh menyaksikan ini. Bagaimana? Kita lanjut atau menyanyi dulu? Ada lagunya Pak Guru. Lagunya ini sebenarnya lagu Desa dari Pramuka, tetapi boleh kita nyanyikan untuk motivasi kita. Ada lagunya begini. Alangkah gagah, alangkah bangganya, selamat anak-anakku, aku pun gembira. Kamu nanti jadi teladan, orang-orang tiru kamu. Junjunglah namamu menjadi siswa yang jitu. Baik anak-anak, kita lanjut. Di MIN BUOL, program unggulan urusan kesiswaan secara umum. Setiap hari ada yang namanya safari. Apa itu safari anak-anak? Ayo, ada yang sudah bisa membaca? Ada di layar. Safari atau lebih dikenal dengan salam sapa pagi hari. Apa itu maksudnya salam sapa pagi hari? Salam sapa pagi hari itu, jadi nanti anak-anakku sekalian ketika diantar oleh papa dan mama ke sekolah, turun di depan pintu gerbang, kemudian di pintu gerbang itu ada bapak ibu guru menunggu kedatangan siswanya dengan senyuman di pagi hari. Pada saat itu seluruh siswa wajib memberikan salam. Kemudian jabat tangan kalau sudah tidak dalam zona pandemi kita.
Tapi salamnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Nah, yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Oh, ini wajib anak-anakku. Apa itu berdoa? Ya, kita mengharapkan keridaan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dan sesudah kegiatan, sebelum belajar, sesudah belajar, sebelum makan, sesudah makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya geliat salam. Apa itu geliat salamnya? Geliat salam adalah gerakan lihat sampah langsung ambil. Maksudnya begini anak-anak. Saat selesai memberikan salam sapa pagi hari, masuk di lingkungan sekolah, tentu masih ada sampah-sampah yang mungkin tidak sempat dibersihkan atau nanti kotor pada hari itu. Ada sedotan, ada daun-daun, ada pembungkus gula-gula, permen. Nah, itu langsung diambil. Ketika melihat, langsung diambil, dibuang di tempat pembuangan sampah. Itu yang dimaksud dengan gerakan gerakan lihat sampah langsung ambil. Saat istirahat lagi, waktu istirahat dan berbunyi, kemudian kita berada di tengah lapangan, lihat sampah, ada sampah. Nah, itu diambil lagi, kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah tanpa diperintah oleh Bapak Ibu guru. Oke anak-anak, paham sampai di sini? Nah, kita lanjut di kegiatan kita. Yang selanjutnya, sholat zuhur berjamaah. Ini kegiatan peningkatan kepribadian. Salat zuhur, insya Allah musola kita sudah tahap perampungan, tapi memang masih membutuhkan kecurangan dana. Tapi alhamdulillah sudah boleh digunakan. Insya Allah sudah ketika normal keadaan dan kita semua dapat berkumpul di sekolah, salat zuhur untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6 dapat dilaksanakan. Karena kelas 1 pulang jam 10 lewat setengah 11, tentu sudah boleh pulang, dijemput oleh papa dan mama, dan menunggu lama lagi. Nah, itu adalah bagian dari kepribadian dan karakter. Kita masuk kepada ekstrakurikuler anak-anak. Apa semua kegiatan di ekstrakurikuler? Ayo pikir-pikir kira-kira apa semua ini di Binbul. Nah, Pak Guru sampaikan. Di Binbul ada program unggulan dan ini kalau bisa semua siswa harus ikut. Apa itu? Tahfiz untuk putra dan putri. Binbul memprogramkan siswa lulus dari Binbul menghafal minimal 1 juz untuk juz 30. Nah, ini program yang sangat baik. Bahasa kerennya anak-anak, bahasa orang besar, orang dewasa, namanya tabungan, investasi akhirat, dunia dan akhirat. Nah, habis kebanggaan bagi kita semua. Bisa pintar, cerdas, hafal Al-Quran. Ini insya Allah akan terus berlangsung. Alhamdulillah selama masa pandemi kemarin, siswa Minbul, 1/2 dari siswa Minbul dilaporkan terakhir oleh wali-wali kelasnya. 1/2 dari siswa telah menyelesaikan hafalan juz 30. Dan berapa siswa Min kita kemarin? 620. Nah, ini sekarang sudah 650. Kira-kira berapa besarnya kalau 1/2 yang akan hafal? Itu akan lebih banyak. Jadi harapan Pak Guru dan Bapak Ibu guru di sekolah, orang tua, anak-anak dapat mengikuti kegiatan tahfiz ini. Selanjutnya ada namanya pramuka. Ini ekstrakurikuler wajib di dalam kurikulum anak-anak. Kenapa ada pramuka? Pramuka itu untuk membentuk jiwa kuat, raga kuat. Tidak mudah cengeng, tidak mudah menangis, dicolek sedikit nangis,
kemudian harus jiwa yang kuat. Insya Allah di pramuka yang dikelola oleh gugus depan Minbol akan dikembangkan, dibina. Siapa yang berminat silahkan mengikuti. Itu kalau boleh semua supaya jiwanya kuat. Seketika di rumah disuruh oleh papa dengan mama, diminta atau minta tolong papa dan mama, anak langsung mengiyakan dan melaksanakan karena sudah dididik di pramuka. Nah, itu dia. Selanjutnya ada yang namanya UKS, usaha kesehatan sekolah, dan PMR. Ini PMR mula anak-anak boleh. Jadi di situ dididik bagaimana di UKS dan PMR dididik bagaimana melaksanakan yang namanya PHBS. Apa itu PHBS? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau sudah berperilaku hidup bersih, bersih badannya, raganya, kemudian sehat jasmaninya dan semuanya, pasti sehat juga akalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Di PMR lagi dibina. Jadi insya Allah setelah di kelas 3, 4, 5 anak-anak akan ada memasuki berbagai macam ekstrakurikuler. Apalagi yang ada di Minbol, olahraga. Ini sudah tentu apa semua olahraganya. Ini boleh kasih gambaran ya. Ada bola kaki, ada bola voli, volleyball, bola kaki. Yang disepak terjang, disepak ditendang. Seperti itu. Bola voli mainkan dengan tangan. Kalau kelas 3 pasti akan diajar. Bola kaki, volleyball, takraw, bulu tangkis, tenis meja, ada semua di Minbol. Dan pengajarnya hebat semua. Ada Bapak Muhammad Fikri Wiranto SPD, hebat pendidikan olahraga, jago, wasit lagi di Kabupaten Bol beliau, wasit, dan biasa dipanggil wasit untuk wasit di kegiatan-kegiatan besar. Ada Bapak Isran Idris SPD, hebat juga. Ada Ibu Dahmia. Biasanya Ibu Dahmia itu agak lucu, tapi kagak memberikan olahraga. Jadi itu semua kegiatan olahraga di Minbol. Ada taekwondo, kegiatan ekstrakurikuler. Kita sudah berapa kali dong Minbol siswanya yang ikut taekwondo ikut turnamen, dan alhamdulillah juara 1, ada juara 2, ada juara 3, baik di Palu di provinsi, di Gorontalo yang lintas provinsi, bahkan di Kabupaten Bol sendiri. Makanya kami memasukkan taekwondo sebagai bagian olahraga, bagian ekstrakurikuler bidang olahraga. Kemudian ada karate. Ini karate, olahraga karate untuk persiapan O2SN ya, supaya kita kuat dan kita dapat meraih juara. Dan seterusnya. Masih banyak lagi yang Pak Guru belum sebutkan satu persatu. Di kesenian ada apa semua? Ayo nih bisa baca, ada SENI, seni, TARI, tari. Ada seni tari. Alhamdulillah Minbol anak-anak sudah 2 kali berturut-turut mewakili provinsi ke tingkat nasional untuk seni tari. Hebat kan? Beruntung kan anak-anak semua masuk di Minbol. Ayo. Jadi tidak ada ruginya dan sangat pilihan yang sangat tepat. Ada pantomim kita juga sampai di provinsi dulu, alhamdulillah. Ini akan diajar terus, akan berlaku terus, misalnya seterusnya. Kemudian apa lagi? Ada olah vokal, ada teater. Olah vokal di sini hebat. Pelatihnya ada Ibu Elsa Risti Fauzia, mantan vokalis Noah Band, yang belum sempat masuk, akan mengajarkan vokal sehingga ada anak-anak yang ketika ada kegiatan siap untuk mengikuti. Apalagi teater tahu anak-anak apa itu teater? Ya, kita
Pak Guru persederhanakan kargo, Pak Guru kasih sederhana, semacam film atau drama. Saya pernah nonton TV, itu yang begitu diajar berakting namanya. Nah itu dia, itu bagian kegiatan ekstrakurikuler di mingguan. Masih banyak lagi, ada drum band, ada dan so, belum sempat semua disebutkan karena waktu kita hanya sedikit ini, dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Coba kita tengok apa prestasi akademik yang pernah diraih minggu. Ada olahraga, berapa kali kita ke provinsi. Ada kesenian tari, berapa kali kita ke provinsi dan sampai nasional. Ada MIPA. Apa itu MIPA anak-anak? MIPA itu matematika IPA. Nah, apa itu matematika IPA? Itu Olimpiade Matematika IPA. Jadi ketika kelas 3 sudah dilihat, sudah dipilih siswa, oh ini berbakat di matematika, ini bakat di IPA. Nah, itu akan diajar oleh Bapak Ibu guru supaya berkembang terus, supaya makin hebat, makin jago, makin cerdas, makin pintar, supaya siap mengikuti lomba. Nah, kalau sudah tidak mampu lagi guru-guru atau kepala sekolah mencari narasumber atau pemateri dari luar. Kepala sekolah kami dari zaman dulu sampai sekarang, apalagi yang saat ini, beliau bernama, dengan hormat kami sebut nama beliau, Ibu Zakia Mahmud SPD MSI. Kalau sudah tidak mampu, beliau cari di luar. Urusan anggaran di belakang. Yang penting apa? Penting anak-anak dapat dididik, dapat mengikuti kegiatan dan bisa meraih prestasi. Ingat, Minbul mengutamakan prestasi juga, bukan cuma kegiatan-kegiatan ikut-ikutan. Ya, itu dia. Insya Allah, anak-anakku semua kalau sudah masuk di Minbul akan merasakan indahnya sekolah Minbul. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut karena waktu sudah tidak terlalu lama. Ini sekilas Pak Guru sampaikan, ada program madrasah, program sekolahnya, programnya kita di Minbul, itu program unggulan, ada namanya bahasa Inggris dasar. Ini anak-anak, bapak guru, ibu guru, ini bapak ibu guru lagi di kursus oleh teman. Supaya kenapa? Supaya ketika mengajar di kelas, bapak ibu guru bisa berbahasa Inggris. Nah, dan anak-anak juga diajar bahasa Inggris. Awal pelajaran ditutup dengan bahasa Inggris. Nah, guru saja belajar, apalagi siswa. Nah, jadi di Minbul itu mengembangkan itu. Saat ini ada pengajar kami bahasa Inggris, ada Pak Faisal, ini guru baru tapi hebat bahasa Inggrisnya. Ada Ibu Suci, guru bahasa Arab tapi hebat bahasa Arabnya. Kepala sekolah kami sendiri, wih mantap, bisa ngomong. Jadi guru-guru mengikuti kegiatan kursusnya, kemudian ketika mengajar di kelas minimal, how are you? I fine, thank you. Nah gitu. Oke anak-anak, ada lagi program bahasa Arab dasar. Anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 diajar bahasa Arab. Siapa pengajarnya? Ada Ibu Suci, cetusan dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Wih, anak tahu itu gagah hebat. Nanti kalau sudah masuk sekolah akan berhadapan atau ketemu dengan beliau. Ada lagi satu namanya Bapak Guzair SPD. Hebat juga bahasa Arabnya. Nanti akan mengikuti itu. Baik anak-anak, kita lanjut ke ini program IT sementara data persiapan karena alat kita belum mendukung. Pak Guru hanya ingin menyampaikan yang P56, program perpustakaan berbasis IT. Saat ini kita lagi mengembangkan, tetapi ada satu
yang harus dilakukan oleh anak-anak setiap berada di sekolah, yakni wajib memasuki perpustakaan. Untuk apa? Untuk membaca. Dalam kegiatan apa anak-anak? Namanya kegiatan literasi. Itu anak-anak pasti akan senang. Ada program pembimbingan khusus Olimpiade Sains. Yang tadi Pak Guru sebutkan, ada IPA, ada matematika, supaya bisa mengikuti Olimpiade Sains. Kemana? Tingkat kecamatan, lolos tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, lolos tingkat kabupaten ke provinsi, lolos provinsi nasional. Mantap. Alhamdulillah kita sudah berapa kali sampai tingkat nasional. Tahun ini alhamdulillah Minbuol kembali mewakili Kabupaten Buol ke provinsi untuk mengikuti kegiatan sama Olimpiade Sains, Matematika, dan IPA. Alhamdulillah, berarti anak-anakku sekalian sangat tidak rugi dan sudah tepat memasuki sekolah atau madrasah ibtidaiyah negeri Buol. Baik anak-anakku, kita lanjut ke beberapa tayangan materi. Ini kegiatan belajar, Pak Guru hanya slide-kan saja begini. Nanti setelah masuk akan diberikan ini peraihan prestasi dari 2008, 2009, 2010 sampai saat ini 2019. Nah, ini foto-foto yang pernah diraih. Ini semuanya Pak Guru belum sempat slide-kan. Terlalu banyak piala, terlalu banyak piagam, terlalu banyak foto-foto. Waktu tidak cukup untuk Pak Guru menjelaskan satu persatu. Ini yang non akademik, ini kegiatannya juara satu nih, pokoknya yang juara saja yang Pak Guru sampaikan. Ini foto-foto kegiatan kita belajar. Ini gambar perpustakaan. Kalau sudah masuk sekolah, wajibnya masuk di perpustakaan, baca buku. Di situ banyak buku yang bisa dibaca. Ada buku komik, ada pelajaran dan lain sebagainya. Asik sekolah dan Minbuol pilihan yang tepat untuk kita semua. Selanjutnya di sekolah juga ini ada kegiatan penyuluhan yang tadi UKS dengan PMR. Ini anak-anak tiap pekan pihak sekolah anak-anak panggil orang puskesmas, panggil orang yang berkepentingan untuk menjelaskan bagaimana kesehatan dan datang sekaligus memeriksa kesehatan. Kalau Pak Guru yang memeriksa, tak salah periksa Pak Guru, bukan ilmunya Pak Guru di situ. Jadi harus panggil orang puskesmas. Ini pembinaan baca tulis. Jadi anak-anak yang belum tahu itu akan diajar di sini, di MIN. Yang masih ikra diajar, yang belum tahu membaca juga diajar. Jadi untuk Bapak Ibu orang tua wali yang mendampingi, kalau misalnya anak-anaknya ada yang ketika dijemput jam 10 lewat belum diizinkan Bapak Ibu gurunya untuk pulang, mohon untuk tidak langsung marah atau naik tensi, langsung dicek. Biasanya anaknya itu setelah selesai kegiatan pembelajaran dibina beberapa kegiatan termasuk baca Al-Qur'annya supaya lebih lancar dilaksanakan setelah selesai pembelajaran. Menunggu kalau keluar jam 10.30 biasanya setengah jam setelah itu pembinaan, baru jam 11 boleh diambil. Tapi itu pun pasti akan ada surat pemberitahuan kepada orang tua. Itu jas atau meja. Baik anak-anak sekalian, pramuka di atas meja. Pak Guru hanya berikan ini contoh kegiatan pramuka, dan Pak Guru juga adalah pembinanya bersama Ibu Elsa, Ibu Nubah, dan Pak. Ini kegiatan gerak jalan. Alhamdulillah gerak jalan kita selalu juara dan setiap tahun alhamdulillah dipercayakan oleh panitia dapat terus. Asik kan anak-anak? Ayo sama-sama kita menuntut ilmu, meraih mimpi di masa yang akan datang. Semoga kita menjadi generasi emas dan ini
Anak, sebelum lanjut, Pak Guru Saudara sampaikan, ini setiap akhir semester Minbol melaksanakan lomba. Apa lombanya? Ini ada karung dilarikan. Oh, maaf, karung dilarikan. Lari karung maksudnya. Nah, ini ada ceramah, ada kelompang yang dari papan. Kemudian 3 orang lagi kalau jatuh satu kali. Ada lari kelereng. Kelerengnya dilarikan dengan sendok. Ini semua asik. Insya Allah anak-anak akan mengikuti itu di setiap akhir semester. Alhamdulillah, mungkin ini akhir dari materi Pak Guru hari ini. Terima kasih sudah menyaksikannya dan mengikuti. Bapak Ibu, orang tua wali, terima kasih mendampingi anak-anaknya, seluruh peserta, seluruh masyarakat umum yang juga sempat mengikuti. Dan untuk anak-anakku semua, peserta didik baru tahun akademik 2020-2021, sampai jumpa kita di Minbol. Pak Guru tunggu, guru-guru tunggu kehadirannya kamu. Kita akan bersua sama-sama di Minbol, madrasah yang kita cintai. Semoga mimpi kita menjadi kenyataan, kalian menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maaf, udah maaf ya.